Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Firman Tuhan yang akan kita baca malam ini tertulis di Kolose 2 ayat 16 dan 17. Sebelum pembacaan firman, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan malam ini kami boleh bersekutu untuk membaca firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal menerangi hati dan pikiran kami semuanya. Berikan hikmat-Mu kepada hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Kolose 2 ayat 16 dan 17. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu janganlah biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Kita beri judul, jangan menjadi batu sandungan. Nats ini merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose untuk membiasakan dan memperhatikan tata hubungan antar jemaat dan antar masyarakat. Karena hukum, kebiasaan, etika, norma atau peraturan, banyak orang yang merasakan seolah-olah menghadapi pembatasan-pembatasan. Misalnya dalam soal makan dan minuman, berpakaian, berbicara, dan berperilaku lainnya. Banyak hal yang oleh firman Tuhan tidak dilarang, tetapi dianggap tidak pantas dan tidak patut berdasarkan aturan manusia, adat istiadat, dan kebiasaan. Hal itu dapat mengganggu hubungan antar manusia, dapat menimbulkan ketersinggungan, sakit hati, perbantahan, bahkan perselisihan. Untuk menghindari hal itu, Rasul Paulus memberikan saran dua hal. Yang pertama, supaya dalam melakukan setiap hal, kita dapat mempertimbangkan apa faedah, apa ada guna dari hal itu kita lakukan. Banyak hal yang tidak dilarang oleh Tuhan, akan tetapi tidak semuanya berfaedah buat kita pribadi dan juga buat orang lain. Jadi kalau tidak ada faedahnya, untuk apa kita harus membuang energi, tenaga, dan waktu untuk sesuatu yang tidak bermakna? Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, tertulis di 1 Korintus 10 ayat 23, mengatakan segala sesuatu diperbolehkan, tetapi belum tentu semuanya berguna atau bermanfaat untuk membangun. Jadi kalau tidak berfaedah, tidak usah kita lakukan. Yang kedua, jangan tindakan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kita anggap benar, tapi tidak dilarang firman Tuhan. Akan tetapi dapat membuat orang lain menjadi susah atau tersandung. Baiklah kita menahan diri untuk tidak melakukannya, atau paling sedikit tidak melakukannya di hadapan orang lain.
kita perlu mempunyai rasa empati terhadap perasaan orang lain. Demikian juga perasaan kita akan terasa terganggu bila orang lain berperilaku berlebihan di luar standar atau kebiasaan yang kita miliki. Oleh sebab itu, kita perlu saling bertenggang perasaan. Sebagai bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit, sebagaimana tertulis di Lukas 6 ayat 31, Yesus mengajarkan, dan sebagaimana kamu menghendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Jadi apa yang kita kehendaki untuk dilakukan orang lain kepada kita, itulah yang kita lakukan kepada orang lain itu. Apa yang kita tidak suka dilakukan oleh orang lain kepada kita, janganlah kita lakukan kepada orang lain itu. Misalnya soal makanan. Di Roma 14 ayat 17, Roma 14:17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Artinya, semua makanan yang mendatangkan kesehatan dapat kita makan. Akan tetapi, bila kita memakannya di depan orang lain dan membuat mereka menjadi susah atau tersandung, maka hal itu telah membatalkan kasih kita kepada mereka itu. Sebagaimana nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, tertulis di Roma 14 ayat 15 mengatakan, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang kau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut kasih. Jadi oleh sebab itu, janganlah engkau membinasakan saudaramu karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Demikian juga dalam soal berpakaian. Kecuali bagi pelayan dan hamba Tuhan, bagi jemaat tidak dibuat ketentuan soal berpakaian. Tetapi Tuhan memberikan kita hikmat untuk dapat mengerti apa yang patut dan pantas kita pakai, supaya orang lain tidak menjadi tersandung. Demikian juga dalam soal berbicara dan berperilaku. Kita patut peka terhadap perasaan orang lain, supaya tidak mengganggu iman percaya mereka, dan supaya tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya pengikut Kristus, keseluruhan hidup kita, perilaku kita sehari-hari adalah cerminan Kristus. Karena itu kita harus selalu jaga pola hidup kita, tutur kata dan perilaku kita, supaya selalu menyenangkan bagi semua orang yang berhubungan dengan kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bila kita melakukan seperti itu, kita tidak menjadi batu sandungan lagi kepada orang lain. Kita telah mengasihi mereka dan melayani Kristus. Kita akan berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, seperti nasihat Rasul Paulus, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan berguna untuk saling membangun. Tertulis di Roma 18 ayat
di Roma 14 ayat 18 dan 19. Dengan demikian, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami, supaya kami selalu peka untuk menjaga perasaan orang lain, supaya perilaku kami, perkataan kami tidak menyusahkan orang lain, tidak menjadi batu sandungan bagi mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menuntun, memimpin kami di dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya melalui kehidupan kami dapat mencerminkan kasih sayang-Mu kepada banyak orang. Pakailah kami menjadi saluran kasih-Mu dan menjadi saluran berkat-Mu kepada orang lain. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.